Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Nafarel Farm. Kali ini kita akan membahas salah satu metode budidaya cabai yang sedang naik daun, yaitu menggunakan media polybag. Metode ini tidak hanya praktis, tetapi juga memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam perawatan dan penempatan tanaman. Di video kali ini, kita akan belajar dari Mas Eko Agung, seorang petani muda dari Desa Penyalahan, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, yang sukses membudidayakan cabai menggunakan media polybag. Kita akan kupas tuntas bagaimana Mas Eko menerapkan teknik ini, mulai dari sterilisasi media, pengocoran tanaman, hingga hasil perawatan yang luar biasa. Jangan lewatkan, karena di sini sahabat akan mendapatkan tip-tip penting yang bisa sahabat terapkan sendiri di rumah atau di lahan sahabat. Yuk, kita mulai perjalanan menarik ini. Apakah sahabat pernah terpikir untuk membudidayakan tanaman cabai menggunakan media polybag? Metode ini telah menjadi pilihan yang populer di kalangan petani dan pecinta tanaman karena kepraktisannya. Budidaya tanaman cabai dengan media polybag memiliki banyak keuntungan, termasuk kemampuan untuk menanam cabai di ruang terbatas. Jadi, apa sebenarnya media polybag? Media polybag adalah teknik budidaya tanaman cabai di mana kita menggunakan kantong plastik berbahan polybag sebagai wadah untuk menanam tanaman. Di dalam polybag, kita akan mengisi campuran tanah, pupuk, dan bahan organik lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman yang optimal. Kemudian, bibit cabai akan ditanam di dalam polybag tersebut. Salah satu keuntungan besar menggunakan media polybag adalah fleksibilitasnya. Kita dapat dengan mudah memindahkan polybag tersebut sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jika ada perubahan cuaca yang ekstrim atau kita ingin mengoptimalkan sinar matahari yang diterima oleh tanaman, kita dapat dengan mudah memindahkan polybag tersebut ke tempat yang lebih ideal. Media polybag juga memungkinkan kita untuk mengontrol nutrisi dan kelembapan tanah dengan lebih baik. Kita dapat dengan mudah memantau kebutuhan air tanaman dan memberikan pupuk tambahan jika diperlukan. Hal ini memastikan bahwa tanaman cabai kita mendapatkan nutrisi yang cukup dan berkualitas, sehingga dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang lezat. Selain itu, media polybag membantu melindungi tanaman dari hama dan penyakit. Karena tanaman tumbuh di dalam polybag, risiko serangan hama dapat dikurangi secara signifikan. Kita juga dapat mengontrol lingkungan tumbuh tanaman dengan lebih baik, mencegah penyebaran penyakit, dan menjaga kebersihan tanaman. Dengan metode budidaya tanaman cabai menggunakan media polybag, kita dapat menikmati berbagai manfaat, mulai dari kemudahan dalam budidaya, fleksibilitas dalam pemindahan tanaman, kontrol nutrisi, dan kelembapan tanah yang lebih baik, hingga perlindungan terhadap hama dan penyakit. Ukuran polybag yang beliau gunakan yaitu ukuran 35 cm x 35 cm. Media yang beliau gunakan cukup hanya dengan tanah saja. Pertimbangan beliau hanya cukup menggunakan media tanah, di samping mudah didapatkan, juga tidak lain untuk menghemat modal perawatan. Penerapan langkah preventif perlu kita lakukan dalam rangka melindungi pertumbuhan tanaman terhadap serangan patogen dan bakteri. Upaya yang Mas Eko lakukan yaitu dengan pengocoran insektisida berbahan aktif sipermetrin dan fungisida berbahan aktif mancozeb. Setelah itu, sehari sebelum dilakukan penanaman, beliau kocor terlebih dahulu menggunakan asam humat power soil, agensi hayati trichoderma, dan silika karbon. Sama persis dengan metode Mas Udin,
Akan tetapi, Mas Eko adopsi dan mencoba diterapkan di tanaman cabai media polybag. 5 hari setelah pindah tanam, beliau memulai kocor pertama kali menggunakan pupuk fosfat Mordenfol. Dosis 50 ml dan asam amino merek dagang Ambition, dosis 50 ml yang dilarutkan ke dalam 20 liter air. Tidak ada perubahan untuk interval pengocoran, sama persis dengan metode Mas Udin, yakni 5 hari sekali. Cukup menggunakan 2 bahan ini saja, pertumbuhan dan perkembangan tanaman mulai tampak. Mulai dari pertumbuhan daun yang menghijau cantik dan tunas air yang mulai bermunculan. Pupuk susulan yang Mas Eko gunakan adalah pupuk NPK Mutiara 16-16-16 dengan dosis 1 sendok makan yang beliau larutkan ke dalam 2 liter air. Sedangkan dosis kocor yaitu 100 ml per polybag. Jadi menurut kami, aplikasi pupuk susulan oleh Mas Eko terbilang hemat. Pupuk susulan ini mulai diaplikasikan ketika tanaman berumur 20 hari setelah tanam. Serta aplikasikan tidak menentu. Beliau lebih cenderung melihat kondisi tanaman terlebih dahulu. Pupuk spray, beliau menggunakan bahan yang sama saat pengocoran, yaitu Mordenfol dan asam amino Ambition. Selain pupuk yang diberikan, beliau juga selingi spray insektisida interval 1 minggu sekali. Insektisida yang beliau gunakan adalah bahan aktif abamectin, pyridaben, dan profenofos. Ketiga bahan aktif ini beliau spray secara rolling atau bergantian. Pengaplikasian fungisida, bahan aktif mancozeb juga tidak ketinggalan. Beliau aplikasikan bersamaan dengan insektisida. Ketika tanaman mulai berbunga dan berbuah, beliau mulai fokus pemberian pupuk kalium cair via spray. Unsur hara kalium sangatlah cocok untuk membantu pertumbuhan bunga dan buah dengan maksimal. Pupuk kalium yang beliau gunakan adalah pupuk Kalinet. Cukup menggunakan 1 pupuk ini saja selama spray fase generatif. Dosis penggunaan yaitu 40 ml per 16 liter air. Setelah pengaplikasian pupuk Kalinet, sampai umur kurang lebih 7 bulan, tanaman masih berbuah dengan optimal. Tidak cukup hanya dengan itu, beliau juga memberikan unsur hara mikro serta kalsium, yaitu Vitaron SL dan Kalha. Pengimbang unsur hara mikro yang bermanfaat untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, ditambah peran kalsium yang bermanfaat sebagai memperkuat dinding sel dan jaringan tanaman, akan sangat cocok terutama diaplikasikan di musim ekstrim. Mas Eko melakukan perempelan habis tunas air bagian bawah cabang Y. Dengan perempelan bersih ini, bermanfaat untuk pengaturan kelembapan agar seimbang, sirkulasi udara lebih lancar, serta intensitas cahaya matahari bisa optimal dibandingkan tanaman lainnya. Sebab belajar dari pengalaman Mas Eko pernah tidak melakukan rempel, yang terjadi beberapa tanaman mulai terserang bercak daun dan busuk batang. Pemicu serangan penyakit ini dimulai dengan adanya jamur patogen yang mulai tumbuh. Sedangkan jamur patogen ini begitu menyukai kondisi lingkungan yang lembab. Biasa yang kita kenal, metode Mas Udin sudah banyak diterapkan oleh kalangan petani di lahan terbuka. Mas Eko sendiri mencoba menerapkan hal yang berbeda. Penerapan metode Mas Udin pada tanaman cabai media polybag. Alhasil, pertumbuhan dan perkembangan tanaman optimal. Sampai umur 7 bulan pun, tanaman masih bisa berbuah dengan maksimal. Demikianlah perjalanan kita kali ini dalam membahas budidaya cabai menggunakan media polybag bersama Mas Eko Agung. Seperti yang kita lihat, metode ini tidak hanya efektif tetapi juga ekonomis. Dengan pengaturan yang tepat, bahkan di ruang terbatas, kita masih bisa menghasilkan panen cabai yang melimpah. Semoga informasi yang kami bagikan bisa memberikan inspirasi dan wawasan baru untuk sahabat semua. Jangan lupa, jika sahabat tertarik untuk mencoba metode ini, pastikan sahabat mengikuti langkah-langkah yang telah dibahas, mulai dari pemilihan media, sterilisasi, hingga perawatan tanaman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan tips dan trik budidaya lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.
dan semoga sukses dengan tanaman sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.